Halo Bejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Super Intensif UTBK SNBT untuk kelas 12 SMA dari Ganesha Operation. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengetahuan kuantitatif, dan ini adalah simulasi yang ketiga ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan tonton terlebih dahulu simulasi 1 dan 2-nya, dan juga simulasi paket ketiga dari part 1-nya. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor 11 ini diketahui sistem persamaan linear 6x tambah 9y sama dengan 15. Kita sederhanakan dulu ya bentuknya. Di persamaan 1 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 3, berarti 2x ditambah 3y sama dengan 5 ya. Kemudian pernyataan 2 dan 3-nya biarin aja. Manakah memiliki solusi x sama dengan a, y sama dengan b, dan z sama dengan c. Berarti dalam hal ini kita bisa ubah tuh nilai-nilai masing-masing, yang mana berarti nanti 2x plus 3y itu kita bisa tuliskan jadi 2a plus 3b sama dengan 5 ya. Ini yang pertama. Yang kedua berarti kita bisa tuliskan juga b ditambah 2c sama dengan negatif 1. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu 3a ditambah 4c sama dengan r. Kalau kita tengok di pernyataan 1, 2a tambah 3b sama dengan 5, ini sama persis ya. Sehingga pernyataan 1 kita nggak usah apa-apakan, langsung betul aja. Kemudian pernyataan kedua, ini akan sama nih, serupa, maka kita coba ubah bentuknya menjadi 2c sama dengan, jadi 2c sama dengan negatif 1 dikurangi b. Sehingga pernyataan kedua itu salah ya, tidak sesuai. Kemudian yang paling mudah dicoba mungkin pernyataan keempat dulu ya. Pernyataan keempat itu kita coba, jika R sama dengan 1, masukin ke pernyataan yang ketiga ya. Berarti 3A ditambah 4C sama dengan R-nya berarti 1. Sehingga kita bisa punya bentuk seperti ini ya. Nah, tapi kayaknya tidak bisa dicari. Salah maksudnya. Kayaknya sebelum mencari ini kita cari dulu deh antara A dan C itu gimana. Maka kita coba eliminasi dulu. Eliminasi pernyataan persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya. Berarti kita punya 2A ditambah 3B sama dengan 5, dan B ditambah 2C sama dengan negatif 1. Kita samakan dulu, sebelah bawahnya kita kali dengan 3, atasnya kita kali 1. Sehingga kita punya jadi 2A ditambah 3B sama dengan 5. Ininya karena kita mau menghilangkan B-nya, maka kita kali 3 ya, berarti 3B ditambah 6. Berapa ini? Berarti 3 dikali 2C yaitu 6C ya. 6C sama dengan negatif 3. Kita kurangi teman-teman. Jadi 2A, ini berarti habis ya. 3B dikurangi 3B habis, dikurangi 6C, dikurangi 6C sama dengan 8. Ini kelipatan 2 semua, kita bagi dengan 2, berarti A dikurangi 3C sama dengan 4 ya. Ini pernyataan persamaan yang keempat. Nah, kita bisa eliminasi nih persamaan 4. Eliminasi persamaan yang ketiga dengan 4. Nah, persamaan ketiganya yang kita pakai adalah yang ini ya. Maka kita bisa cari, yaitu berarti kita punya 3A ditambah 4C sama dengan 1, dan A dikurangi 3C sama dengan 4. Ini belum sama, kita samakan dulu. Mau ngilangin siapa nih teman-teman? Kita hilangkan A aja. Karena yang dicari A, maka kita hilangkan si C aja. Berarti kita kali bawahnya kali 4, atasnya kali 3. Berarti akan kita punya 9A tambah 12C sama dengan 3. Yang ini berarti 4A
dikurangi 12C sama dengan 16. Kita tambah ya. Sehingga di sini 13A sama dengan 19. Berarti A-nya sama dengan 19 per 13. Ini enggak sesuai teman-teman, tidak sesuai dengan jawaban bahwa katanya A-nya sama dengan 1. Berarti pernyataan keempat juga salah. Dan pernyataan ketiga harusnya betul ya. Nah, untuk mencari pernyataan ketiga itu kita nih pernyataan keempat, untuk pernyataan ketiganya kita bisa coba melakukan apa nih? Berarti ya tulis dulu aja deh ya. A ditambah 2B ditambah C kan. Nah, ini harus sama dengan 2. Maka A ditambah 2B, C-nya kan kita bisa ubah dari ini. Dari yang kita udah punya ini. Ini kan 2C, kita coba bikin menjadi C. Kalau kita bikin jadi C, nanti C sama dengan negatif 1 per B dibagi 2. Ya enggak? Sehingga ininya dikurangi dengan 1 kurangi B per 2 gitu ya. Nah, oke, tinggal kita kali 2 kita samakan penyebut maksudnya. Ya sama aja kali 2 ya, berarti yang atasnya sama aja, berarti ini jadi 2A ditambah 4B dikurangi 1 dikurangi B. Jadi 2A tulis ulang, 4B dikurangi B jadi 3B, dikurangi 1 dibagi dengan 2. Kita harus ingat dari awal bahwa 2A tambah 3B nilainya sama dengan 5. Sehingga kita bisa tulis 5 dikurangi 1 dibagi 2, maka ini 4 dibagi 2 ya sama dengan 2. Jawabannya adalah betul. Sehingga pernyataan yang betul hanya ada di poin 1 dan poin 3, jawabannya adalah yang B ya. Begitu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Di nomor 12 kita diminta untuk mencari nilai dari A dikurangi B. Untuk mencari A dikurangi B ini kita bisa manfaatkan informasi sebelumnya ya, yaitu A-nya di antara negatif 6 sampai 3, B-nya di antara negatif 7 sampai negatif 1. Oke, berarti coba kita langsung kurangi aja bisa kali teman-teman ya. Kurangi aja deh, A kurang B. Tapi sebelum itu kita ubah dulu nilai B-nya. Ini nomor 12 ya. Berarti yang awalnya B kurang dari negatif 1 lebih dari negatif 7, coba kita kali negatif. Kali negatif 1. Maka berubah menjadi negatif B lebih dari 1, negatif B kurang dari 7. Sehingga kalau kita rapikan jadinya B-nya nulisnya gini ya, B lebih dari 1 kurang dari 7. Nah, kalau udah kayak gini berarti tinggal kita bisa lakukan eliminasi. Yang pertama kan A-nya itu diantara 3 dan negatif 6. Dan B-nya kita tuliskan sini. Ini kurang dari 7 dan lebih dari 1. Kita tambah teman-teman. Sehingga kalau kita tambah A ditambah negatif B ya A min B ya, dikurangi 3 tambah 7 10, kemudian negatif 6 tambah 1 ya negatif 5. Jadi jawabannya udah langsung dapat ya, jawabannya adalah yang A gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui matriks A 1 negatif 2 5 6 dan B nya negatif 1 2 X negatif 4 dan C nya negatif 3 negatif 10 13, 19. Jika M dan N memenuhi persamaan A pangkat 2 MB tambah NC, maka nilai 2X min N berarti yang kita cari min 6. Maka kita harus cari nilai M dan N nya dulu dengan memanfaatkan persamaan yang kita punya. Oke, berarti kita langsung aja ya. Di sini berarti A pangkat 2 tuh A dikali A sama dengan MB ditambah NC. Berarti kita bisa tuliskan di sini 1 negatif 2 5 6 dikali dengan 1 negatif 2 5 6 sama dengan MB. Berarti M nya kita bisa langsung masukkan ke semua unsur di B teman-teman. Berarti negatif M ditambah 2M ditambah MX ditambah jangan ditambah ini, maksudnya gini aja, kemudian negatif 4M. Dengan cara yang serupa kita bisa tuliskan juga unsur N pada C, kita substitusikan aja semuanya.
Ini saya geser sedikit ya, terlalu lebar nanti takutnya sempit di sebelah kanannya. Sehingga kita bisa punya n dikali dengan bilangan-bilangan atau unsur-unsur pada matriks C, berarti negatif 3n kurangi 10n, negatif 10n maksudnya ini 13n dan 19n. Gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita kali yang sebelah kiri, 1 dikali 1, 1, negatif 2 dikali 5, negatif 10 ya. Kemudian 1 dikali negatif 2, negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 6, berarti negatif 12. Ini berarti 5 ditambah 3, 5 tambah 30 ya. Dan 5 dikali negatif 2, negatif 10 ditambah dengan 36. Oke, berarti kita bisa punya bawahnya aja langsung ya, berarti ini negatif 9, ini negatif 14, ini 26, dan ini adalah 35. Oke ya, yang sebelah kanannya tulis ulang aja. Di sini berarti kita bisa hitung ya, negatif m dikurangi 3n, 2m dikurangi 10n, mx ditambah 13n, dan negatif 4m ditambah 19n. Oke, kita pakai kesamaan. Sebelum mencari nilai x, kita butuh nilai m dan n-nya dulu. Kita bisa manfaatkan pernyataan atau posisi yang di sini dulu ya, dengan yang sini. Kemudian kita bisa manfaatkan berikutnya, yaitu dari yang sini, negatif 14 dan 2m min 10n. Kita coba tuliskan terlebih dahulu, yaitu berarti negatif 9 sama dengan negatif m dikurangi 3n, kita bagi dengan negatif 3, jadi 9 dibagi negatif 1 maksudnya, sama dengan m ditambah 3n. Berikutnya itu kita punya, yaitu negatif 14 sama dengan 2m dikurangi 10n. Kita bagi dengan 2, jadi m dikurangi 5n sama dengan negatif 7. Gitu, kita eliminasi. Yaitu m tambah 3n sama dengan 9, dan m dikurangi 5n sama dengan negatif 7. Kita kurang ya, berarti ini 8n sama dengan 16, maka n-nya sama dengan 2. Maka kalau n-nya 2, m-nya berapa? M-nya kita bisa cari dari 3 dikali 2 sama dengan 9, maka m-nya sama dengan 3 teman-teman ya. Oke, n-nya sama dengan 2, m-nya sama dengan 3. Sehingga kita bisa cari nilai dari x-nya dengan memanfaatkan kesamaan dari 35 dan mx plus 3n. Kita bisa tuliskan di sini dulu ya. Berarti 35 sama dengan mx ditambah dengan 13n, berarti m-nya kita punya 3, berarti ini 3x, 13 dikali n, n-nya 2. Ini 35, berarti 13 kali 2, 26. 35 dikurangi 26 itu 9 ya. Maka x-nya sama dengan 9/3. Jadi x-nya sama dengan 3. Pertanyaannya adalah 2x min 6. 2x min 6 otomatis 2 dikali 3 dikurangi 6 sama dengan 6 dikurangi 6, yaitu nilainya sama dengan 0. Muter-muter jawabannya 0 ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, di nomor berikutnya, di nomor 15 ini, sebentar saya ganti warna dulu. Oke, di sini nilai dari 1 min cos kuadrat 15 dan kosekan kuadrat 15 min 1. Ini kalau misalkan teman-teman pakai sifat dari identitas trigonometri, kalau teman-teman ingat bahwa sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa ya. Jadi begitu juga dengan kosekan kuadrat alfa. Kosekan kuadrat alfa dikurangi 1 itu nilainya sama dengan kotangen kuadrat alfa. Jadi nilainya pasti sama ini teman-teman.
Ini bisa langsung kita jawab aja ya. Berarti 14-nya itu sama dengan di atasnya itu berarti sin kuadrat 15 derajat dikali dengan kotangan kuadrat 15 derajat dibagi dengan sin kuadrat 15 dikali dengan cos kuadrat 15. Ini nilainya sama semua, kita bisa coret. Pasti nilainya sama dengan 1 ya. Ini mudah banget teman-teman ya. Tapi modalnya teman-teman harus hafal sifat-sifat dari identitas trigonometri tersebut ya. Diharapkan hafal sih. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap bahwa ini nggak bisa diselesaikan karena nggak hafal gitu ya. Kita lanjut soal nomor 15. Sekumpulan bilangan memiliki nilai rata-rata 20 dengan jangkauan 12. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan Q, kemudian hasilnya dibagi dengan P, maka menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 6 dan jangkauannya 4. Nilai dari 2Q min P adalah Oke, berarti untuk nomor 15 ini kita bisa tuliskan rata-ratanya itu rata-rata lama ya. Itu sama dengan 20 dan jangkauan lamanya itu sama dengan 12. Kemudian kita punya jangkauan rata-rata barunya X bar baru itu di angka 20 min Q ya, karena dikurangi. Kemudian jangkauan barunya itu sama dengan 4. Kemudian kita tinggal cari rata-ratanya. Rata-rata barunya itu kan berarti kita bisa tulis untuk rata-rata ya, berarti 20 dikurangi Q. Sesuai dengan aturan dia harus dibagi dengan P. Maka dibagi P nilainya akan sama dengan rata-rata barunya itu 6 ya. Ini harusnya 6. Berarti harus sama 6, maka 20 min Q sama dengan 6P. Gitu. Nah, dari sini apakah selesai? Belum ya. Tinggal kita cari berikutnya dari jangkauan. Yaitu jangkauannya berarti J aja ya. Salah nandain. Jangkauan. Berarti ya sama ya, berarti kita 12 dibagi dengan P dibagi sama dengan 4. Kenapa sih jangkauan itu tidak dikurangi dengan Q? Karena kan kalau jangkauan mah nggak berubah ya nilainya, kecuali pembagian. Karena jangkauan itu tidak berubah untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan, dia hanya berubah untuk perkalian dan pembagian. Ingat-ingat yang itu teman-teman ya. Sehingga nilai P-nya sama dengan 12 bagi 4 yaitu 3, sehingga kita bisa substitusikan di sini nih. 20 min Q sama dengan 6 dikali 3, berarti 18 ya. 20 dikurangi Q sama dengan 18, maka Q-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah 2Q min P. 2Q min P berarti 2 dikali 2 dikurangi 3. Nilainya sama dengan 1. Jawabannya adalah yang B. Ini hati-hati untuk pencarian ini kita bisa manfaatkan dengan informasi bahwa jangkauan itu hanya berubah pada perkalian dan pembagian. Jadi untuk pengurangan yang dikurangi sama Q ini tidak mempengaruhi hasil jangkauannya ya. Ingat-ingat itu informasi yang penting teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Susunan bilangan yang terdiri dari 6 angka yang berbeda dari kiri ke kanan diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika angka kedua harus 6 dan angka terakhirnya harus ganjil. Gimana nih? Berarti kita bisa mulai dengan membuat 6 slot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slot terakhir harus ganjil. Bilang prima dari sini berarti 1, 3, dan 5. Maka di sini ada 3 kemungkinan. Ya. Kemudian bilangan kedua harus angka 6. Ini berarti 6, berarti ada 1 kemungkinan ya. Dari 6 kemungkinan dan dia harus beda nggak kira-kira? Oh, berbeda. Karena berbeda maka tidak boleh dipakai lagi bilangannya. Udah dipakai 1 di sini, 1 di sini, maka sisa 4 kemungkinan. Tinggal 4 di sini, 3 di sini, 2 di sini, dan 1 di sini. Tinggal kita hitung. 4 kali 1, kali 3, kali 2, kali 1, dan kali 3. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 3, 72. Jawabannya adalah 72 ya.
Oh, ini pilihan bukan pilihan ganda ya. Berarti ini kita tulis 72 bilangan. Gitu ya. Kita lanjut nomor 17. Trapesium ABCD seperti gambar, koordinat titik A 13 dan B-nya 43, C-nya 57 dan D-nya 17. Titik E terletak pada garis AB sehingga luas segitiga EBC sebesar 41-an luas. Keliling trapesium AECD. AECD adalah, oke, berarti kita bisa manfaatkan dari informasi mengenai luas tersebut. Luas dari segitiga EBC itu sama dengan setengah dikali alas ya. Dalam hal ini alasnya adalah EB dan tingginya adalah AD ya. Meskipun dia bentuknya seperti ini, luasnya tingginya tetap yang gini teman-teman. Si CB nih, CB ya. CB itu akan sama dengan AD. Kita bikin CB aja deh sini. Tinggal kita tuliskan luasnya itu 4, ini setengah dikali EB-nya kita tulis ulang aja dulu, belum ada karena ya CB-nya sama dengan C ke B. Oh sorry, ini harusnya bukan C ke B ya. Kita bikin gambar baru deh, kita bikin ilustrasi baru kayak gini nih. Berarti bukan CB ya, misalkan CF lah ya. CF-nya itu berarti dari atas ke bawah karena dia tegak lurus, otomatis ya tingginya 4 ya. Sehingga ini berarti 4 kali setengah ya 2 kali EB sama dengan 4, otomatis EB-nya sama dengan 2 teman-teman. Berarti di sini panjangnya 2, otomatis kalau panjangnya 2 berarti E-nya itu ada di koordinat 2,3 gitu. Kemudian untuk mencari kelilingnya kita bisa tambahkan, berarti A ke E ditambah dengan E ke C ditambah dengan C ke D dan D ke A. Nah untuk AE-nya kita udah punya, A ke E kan dari sini dari 1 ke 2 otomatis 1 ya. Nah E ke C-nya itu PR, kita cari dulu. Untuk mencari EC-nya kita bisa manfaatkan menggunakan rumus panjang dari 2 titik ya. Maka CE sama dengan, kita tinggal kurangi aja ya, berarti 5 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah dengan 7 kurangi 3 dikuadratkan. Oke, tinggal kita hitung. 5 kurangi 2 itu 3, otomatis 3 pangkat 2 9, 7 kurangi 3 4, 4 pangkat 2 16, otomatis 25 ya. Akar 25 itu 5. Maka tinggal kita hitung lagi, masukin sini, berarti ini 5, CD-nya ini ya 1 ke 5, ini 1 ke 5 otomatis 4, ini 4, DA-nya juga 1 ke 7 ke 3, 4 juga, berarti ini 4, ini 4, berarti 5 tambah 1 6 tambah 4 10 tambah 4 14. Jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah negatif 25 dan grafik fungsi tersebut melalui titik negatif 6,0 dan 4,0. Berarti kalau kita lihat di sini itu merupakan akar-akarnya nih ya. Sehingga kita bisa cari nilai dari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu adalah titik tengah akar-akarnya. Jadi XP-nya sama dengan negatif 6 ditambah 4 bagi 2. Maka nilainya sama dengan negatif 2 bagi 2 ya. Sama dengan negatif 1. Sehingga titik puncaknya akan ada di, udah ada di negatif 1 dan ini negatif 25. Nilai minimum itu kan puncak ya. Oke. Tinggal kita substitusikan nilai puncak tersebut menjadi titik X dan Y untuk mencari nilai A-nya. Yang mana kita punya rumus Y sama dengan A dikali X dikurangin M lah ya. Dikali X dikurangin N. Nah di sini Y-nya kita ganti dengan 25, negatif 25. A-nya tulis ulang, X-nya kita ganti dengan negatif 1.
M-nya kita ganti dengan negatif 6, N-nya kita ganti dengan 4. Gini. Kemudian dikali dengan negatif 1 dikurangin 4. Oke ya, ini negatif 25 sama dengan A, ini berarti negatif 1 tambah 6, 5 dikali dengan negatif 5, berarti negatif 25A sama dengan negatif 25, berarti A-nya sama dengan 1. Sehingga kita punya fungsinya itu akan berbentuk Y sama dengan X dikurangin 6 dikali dengan X dikurangin X tambah 6, X kurangin 4. Maka Y-nya sama dengan X kuadrat. Kemudian kita kurangin 6 dikurangi 4 berarti 2 ya, plus 2. X 6 dikurangi negatif 4 berarti negatif 24. Oke, berarti tinggal kita lakukan berikutnya, yaitu katanya mencari nilai P yang melalui P, negatif 9. Berarti ketika P sama dengan negatif 9, maka berarti ini negatif 9. P, negatif 9, berarti P, negatif 9 itu artinya Y-nya sama dengan negatif 9, X-nya P ya, P kuadrat plus 2P min 24. Kita pindahkan ke kanan jadi 0, sininya P kuadrat tambah 2P min 24 tambah 9 min 15 ya. Berarti P-nya akan bilangan yang dikali sama dengan negatif 15 kali jumlah 2, maka 5 sama 3 ya. Maka P-nya sama dengan negatif 5 atau P-nya sama dengan 3. Jawabannya adalah yang mana teman-teman? Ini berarti ini betul ya, dan ini juga betul, 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C ya. Begitu, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Limit X menuju 1, X kuadrat min 9X plus 7 dibagi X kuadrat min 2 sama dengan A. Oke, dalam hal ini berarti kita coba substitusikan aja satunya. Ketika 1 substitusikan ke sini berarti kan tidak 0 per 0 ya. Maka kita bisa punya, berarti nomor 19 itu kita langsung substitusi aja, 1 kuadrat dikurangi 9 kali 1 tambah 7 dibagi dengan 1 kuadrat dikurangi 2 sama dengan A gitu. Sehingga saya punya 1 kurangi 9 tambah 7 dibagi dengan negatif 1 sama dengan A. Berarti negatif 8 tambah 7 dibagi negatif 1 sama dengan A. Maka A-nya sama dengan negatif 1 bagi negatif 1. A-nya sama dengan 1 teman-teman. Karena A-nya sama dengan 1, maka otomatis nilai P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan negatif 1. Maka P lebih dari Q, jawabannya adalah yang A. Ini mudah banget ya untuk nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 20. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 15 dibagi 5x min 7 jika f aksen menurut menyatakan turunan pertama dari fx, maka f1 ditambah 2f aksen 1 sama dengan berapa? Maka kita cari dulu turunan pertamanya ya. Untuk mencari turunan pertama dari fx itu, maka kita bisa, kalau bentuknya pecahan gini kan berarti sama aja u aksen dikali v ya, dikurangi v aksen dikali u dibagi v kuadrat. Dalam hal ini u-nya itu berarti sama dengan x kuadrat min 15, maka turunan u-nya maka 2x, kemudian v-nya sama dengan 5x min 7, maka turunan dari v-nya sama dengan 5 ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa tuliskan jadi 2x dikali 5x min 7 ini. Kemudian v-nya 5 dikali u-nya x kuadrat min 15 dibagi dengan v kuadrat, v-nya itu 5x min 7 pangkat 2. Sehingga kita bisa kalikan 2 yang atas ya. 2x dikali 5x ya berarti 10x kuadrat. 2x kali 7 berarti 14x. Kemudian min 5 dikali x kuadrat berarti min 5x kuadrat min 5 dikali min 15, maka jadi 75 plus 75. Yang bawahnya tulis ulang aja ya, 5x min 7 kuadrat. Sehingga kita bisa hitung 10 kurangi 5 jadi 5x
kuadrat dikurangi 14x tambah 75 dibagi dengan 5x min 7 pangkat 2. Karena di soal itu meminta 2f1, maka tinggal kita substitusikan nilai dari x-nya yang sama dengan 1. Disederhanakan dulu, terapin dulu sini ya. Berarti kita coba masukin si x sama dengan 1 itu berarti f1 di 5 kali 1 pangkat 2 dikurangi 14 kali 1 tambah 75 dibagi dengan 5 kali 1 dikurangi 7 pangkat 2 ya. Sehingga ini 5 kurangi 14 tambah 75 dibagi dengan 5 kurangi 7 min 2 di pangkat 2 4 ya. Jadi sini sama dengan 66/4 atau sama dengan 33/2. Kita tulis ulang dulu, biarin aja ya. Tinggal kita cari f1-nya. Untuk mencari f1-nya kita tulis ini aja. F1-nya ini kan fx-nya nih, kita masukin aja ya. Berarti 1 kuadrat dikurangi 15 dibagi dengan 5 kali 1 dikurangi 7. Maka 1 kurangi 15 dibagi 5 dikurangi 7. Ini berarti negatif 14 bagi negatif 2 ya, sama dengan 7. Sehingga kalau pertanyaannya adalah f1 ditambah dengan 2 kali f aksen 1, maka sama dengan 7 ditambah 2 dikali 33 dibagi 2. Maka nilainya sama dengan ini, bisa kita coret ya. Maka tinggal kita bisa tulis 7 ditambah 33. Nilainya sama dengan 40. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga berikan feedback positif dengan komentar ataupun klik like dan subscribe-nya biar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.